Hani berbicara dengan Song Yu sedikit lebih lama sebelum mengirimnya dalam perjalanan. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Mu Peiling. Tubuh Mu Peiling sedikit menegang sebagai tanggapan, dan dia secara refleks menundukkan kepalanya saat rona merah samar muncul di kulit seperti porselen. Ekspresi kompleks muncul di mata Han Li saat dia bertanya dengan suara lembut. "Kamu telah menjadi selirku selama lebih dari sahabat sekarang, kan?" Mu Peiling mengangkat kepalanya pada akhirnya dan dengan tenang menjawab, "Itu benar, tuanku. Kembali ketika Anda pertama kali menerima saya sebagai selir Anda baru saja mencapai tahap jiwa baru lahir. Tetapi Anda sudah menjadi kultivator hebat sekarang. Dulu ketika saya menerima Anda sebagai selir saya telah merencanakan untuk menggunakan tubuh perawan Anda untuk mengembangkan seni esensi kopulatif untuk membantu saya dalam terobosan saya. Namun, saya telah berkembang pada tingkat yang luar biasa, bahkan bagiku. Mencapai tahap jiwa baru lahir pertengahan, kemudian tahap akhir jiwa baru lahir melalui jalan alternatif. Namun, seni esensi kopulatif hanya efektif selama terobosan jiwa baru lahir. Tuanku, apakah Anda mengusir saya dari puncak yang saling berhubungan?" Fitur Mu Peiling segera memucat. "Mengusirmu? Tentu saja tidak. Namun, kamu memilih menjadi selirku pada awalnya terutama karena kamu dipaksa dijodohkan oleh keluargamu. Kamu sudah menjadi kultivator formasi inti sekarang, jadi tidak ada yang bisa memaksamu untuk melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginanmu. Aku juga tidak ingin membuatmu berada di sisiku dengan cara yang ambigu lagi. Di satu sisi, itu akan menyia-nyiakan tahun-tahun terbaik dalam hidupmu. Di sisi lain, One Earth akan keluar dari dinding es dalam beberapa tahun mendatang. Dan aku harus memberinya penjelasan yang tepat tentang apa yang terjadi di antara kita." Kata-kata Handi tersendat di sini. "Jadi apa rencanamu denganku, tuanku?" Mu Peiling bertanya sambil menggigit bibir bawahnya. "Ini cukup sederhana. Saya akan memberi Anda dua pilihan seperti yang saya lakukan saat itu, dan Anda dapat memilih salah satunya. Opsi pertama adalah saya akan memberi Anda hadiah materialistik atas usaha Anda dalam mengembangkan seni esensi kopulatif selama beberapa tahun terakhir ini. Saya kemudian akan melepaskan Anda dari puncak yang saling berhubungan, dan Anda akan benar-benar bebas menikahi siapapun yang Anda suka. Kalau begitu, kita akan memutuskan semua hubungan satu sama lain. Tuanku, dengan reputasi Anda saat ini, bahkan jika Anda melepaskan saya dan menjamin kesucian saya secara pribadi, kultivator mana di wilayah selatan surgawi yang berani menikahi saya?" Mu Peiling bergumam dengan senyum masam di wajahnya. Alis Handi juga berkerut saat mendengar itu, tetapi dia melanjutkan. "Pilihan kedua juga cukup sederhana. Jika Anda benar-benar serius tentang kultivasi dan bersedia mendedikasikan hidup Anda untuk itu, saya dapat mengizinkan Anda untuk terus tinggal di puncak yang saling berhubungan. Secara resmi, Anda masih akan dikenal sebagai selir saya. Tetapi saya dapat memperlakukan Anda sebagai murid dan memberi Anda beberapa bimbingan dalam kultivasi Anda. Tentu saja, bakat kultivasi Anda sebenarnya cukup baik. Jadi saya juga bisa dapatkan One Earth untuk menjadikanmu murid resminya. Lagi pula, seni kultivasi One Earth lebih cocok untuk kultivator wanita. Jadi mungkin kamu akan mendapat lebih banyak manfaat dari bimbingannya." Handi memandang Mu Peiling dengan ekspresi tenang dan menyimpulkan, "Tentu saja, mungkin masih ada beberapa rumor negatif yang menyebar tentangmu. Tapi tindakan ini akan meminimalkannya." Mu Peiling terdiam setelah mendengar opsi yang diberikan oleh Handi. Handi juga tidak mencoba untuk membuatnya terburu-buru dan hanya menunggu dengan sabar untuk keputusannya. Setelah keheningan yang lama, dia tiba-tiba bertanya, "Bolehkah saya memilih tidak satupun dari opsi itu?" "Bagaimana apanya?" Alis Handi sedikit berkerut. Setelah keheningan singkat lainnya, ekspresi tegas muncul di wajah Mu Peiling saat dia berkata, "Aku ingin menjadi selir sejati milikmu, tuanku. Aku ingin tinggal bersamamu selama sisa hidupku. Kamu ingin menjadi selirku, itu tidak akan berhasil." Ekspresi Hani berubah sedikit saat dia menggelengkan kepalanya. "Mengapa? Apakah Anda meremehkan saya karena basis kultivasi saya yang rendah? Atau menganggap saya tidak sedap dipandang untuk dilihat, tuanku?" Wajah Mu Peiling sedikit memucat. "Bukan itu masalahnya. Kamu sudah memiliki basis kultivasi tahap formasi inti tengah, yang sama sekali tidak rendah.
Kecantikanmu juga berada di peringkat 10 teratas di antara semua kultivator wanita yang pernah saya lihat. Hani menghela nafas. Lalu, mengapa Anda menolak saya? Apakah Anda takut Penatua Nangong tidak akan menyetujui pengaturan ini? Mu Peiling bertanya. Setelah hening sejenak, Hani menghela nafas pasrah dan berkata, itu hanya satu faktor pertimbangan. Hal yang paling memprihatinkan bagiku adalah bahwa aku sepenuhnya berdedikasi untuk mengejar Dao Agung. Dan mengasingkan diri selama puluhan tahun akan menjadi kejadian biasa bagi saya di masa depan. Akan baik-baik saja jika Anda bisa mencapai tahap jiwa baru lahir dan mencapai umur lebih dari 1000 tahun. Tetapi jika Anda tidak bisa, maka kemungkinan besar Anda hanya akan dapat melihat saya beberapa kali di antara pengasingan saya sebelum Anda meninggal. Itu akan menyia-nyiakan hidup Anda, dan saya tidak ingin melihat itu. Bahkan dengan sejumlah besar pil yang tersedia, itu masih bukan masalah sederhana untuk mencapai tahap jiwa baru lahir. Benar-benar tidak ada kesempatan bagus bagi Mu Peiling untuk mencapai tahap jiwa baru lahir. Setelah mendengar kata-kata Hani, Mu Peiling sedikit tersendat sebelum dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu lagi. Namun Hani mengangkat tangannya untuk memotongnya saat dia berkata, "Cukup, saya tidak meminta Anda untuk membuat keputusan dengan segera. Anda dapat mempertimbangkan ini selama beberapa tahun. Saya juga harus mengasingkan diri sekarang. Dan selama waktu itu, saya akan memberi Anda beberapa pil untuk mencoba terobosan ke tahap formasi inti akhir. Saya juga harus merepotkan Anda untuk membimbing Qin dalam kultivasinya menggantikan saya." "Baik tuanku." Mu Peiling tidak mau menerima hasil ini. Tapi dia hanya bisa menerima pengaturan ini dengan sikap pasrah saat melihat ekspresi tegas Hanli. Hani mengangguk dan memberinya beberapa pil, lalu berbicara dengan Tian Qin beberapa saat sebelum mengirim keduanya dalam perjalanan. Jadi, Hani adalah satu-satunya yang tersisa di dalam gua, dan dia perlahan menutup matanya sambil menghela nafas panjang. Sepertinya ada banyak kekacauan di hatinya. Dia duduk dalam diam selama 15 menit penuh, dan ketika dia membuka matanya lagi, ekspresi ketenangan muncul kembali di wajahnya. Tampaknya dia mampu menyelesaikan konflik internalnya. Dia tiba-tiba menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya, dan kilatan cahaya perak segera muncul di hadapannya. Boneka manusia muncul dan berdiri di depannya dengan cara yang benar-benar tidak bergerak. Hani memeriksa boneka manusia untuk sementara waktu, dan lapisan cahaya perak tiba-tiba muncul di atas wajah boneka manusia atas perintahnya. Fitur paruh baya kabur, dan ketika mendapatkan kembali kejernihannya, fitur wajah itu menjadi sangat identik dengan Hanli, membuatnya tampak seolah-olah boneka itu tidak lain adalah Hanli sendiri. Hampir pada saat yang sama, tubuh boneka manusia itu bergetar, dan tiba-tiba tumbuh beberapa inci, membuatnya identik dengan tinggi Hanli juga. Hanli memeriksa boneka itu lagi sebelum mengangguk dengan ekspresi puas dan melambaikan tangan ke arahnya. Sosok tanpa ekspresi boneka manusia itu bergoyang, dan itu segera menghilang di tengah kilatan cahaya perak. Hani menundukkan kepalanya dalam kontemplasi beberapa saat sebelum keluar dari aula tempat tinggal gua, langsung menuju ke ruang rahasia. Sepanjang jalan, dia tiba-tiba berkata tanpa firasat apapun, "Jiwa baru lahir keduaku tidak menyebabkan masalah untukmu di kuali kan rekan Taois?" Suara seorang anak kecil menjawab dari dalam kuali surgawi di lengan Hanli. "Hehe, itu hanya jiwa baru lahir tanpa tubuh. Bagaimana itu akan menimbulkan masalah bagiku? Hanya saja dengan pria ini di sini, kuali terasa sedikit sempit. Tolong tahan sebentar lagi rekan Taois. Aku akan segera mengasimilasi jiwa baru lahir kedua ini, lalu menariknya dari kuali, sehingga kamu tidak akan terganggu oleh kehadirannya lagi. Setelah itu, aku akan membantu Anda selama tahap metamorfosis kesengsaraan petir, sehingga Anda dapat mewujudkan bentuk manusia. Apakah Anda keberatan dengan pengaturan ini rekan Taois?" "Tentu saja tidak. Aku senang kamu masih ingat itu Taois-san." Binatang langit tak berujung sangat gembira setelah mendengar kata-kata Hanli. Hani tersenyum dan tidak berbicara lebih jauh saat dia berjalan ke ruang rahasia dalam sekejap. Pintu batu di belakangnya tertutup tanpa suara. Hani perlahan berjalan ke tengah ruang rahasia sebelum melambaikan lengan bajunya di udara. Patung cahaya biru melesat ke depan sebelum berputar di udara, lalu berubah menjadi kuali biru kecil yang melayang di hadapannya. Cahaya biru bersinar di atas permukaan kuali saat sosok tak jelas dari seorang anak kecil muncul.
Anak kecil itu sedang duduk di tutup kuali dengan kaki bersilang, memasang senyum penuh harap di wajahnya. Seolah-olah dia sedang bersiap untuk menonton pertunjukan yang memikat. Ekspresi Hani tetap tidak berubah, dan dia benar-benar mengabaikan anak kecil itu saat dia menepuk kantong penyimpanannya untuk memanggil setumpuk bendera formasi. Dia mengangkat tangan dan selusin bendera formasi terbang ke segala arah di dalam ruang rahasia dalam sekejap. Sebuah penghalang cahaya kuning samar kemudian muncul, menyelimuti seluruh ruang rahasia di dalamnya. Hani membuat segel tangan tanpa ekspresi sebelum mengarahkan jarinya dengan lembut ke kuali surgawi. Tutup kuali segera terbang ke udara atas perintahnya. Namun anak kecil itu telah bereaksi sebelumnya, terbang ke samping sambil terus menilai kuali kecil dengan senyuman di wajahnya. Semburan gemuruh meletus dari dalam kuali, tapi tidak ada yang terjadi selain itu. Ekspresi Hani menjadi gelap saat dia melafalkan sesuatu dan melemparkan segel mantra ke kuali. Kuali surgawi segera bergetar sedikit saat sesuatu muncul dari dalam. Itu adalah kepompong biru dengan panjang sekitar setengah kaki, dibangun dari benang biru yang tak terhitung jumlahnya. Istirahat. Hani berseru pelan. Adegan aneh terjadi. Semua benang biru yang membentuk kepompong putus sebelum menghilang ke dalam titik cahaya dalam sekejap mata. Jiwa baru lahir kedua segera terungkap. Saat ini matanya tertutup rapat dan melayang di udara dengan cara yang benar-benar diam. Tampaknya belum sadar kembali. Mata Hani menyipit saat melihat itu, dan dia segera berpura-pura melakukan gerakan meraih tanpa ragu-ragu. Beberapa jarum perak berkilau tiba-tiba muncul di antara ujung jarinya, dan dia mengarahkan pandangan dingin ke jiwa baru lahir di udara sebelum menyapukan tangannya ke udara. Cahaya hitam tiba-tiba melintas di sekitar jiwa baru lahir yang tampaknya tidak sadar, di mana dia menghilang ke udara tipis. Hasilnya, jarum perak itu secara alami menghantam ruang kosong. Hani tidak terkejut dengan kejadian itu. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia menunjuk ke kuali surgawi, di mana segumpal benang biru tiba-tiba muncul dari sudut ruang rahasia. Cahaya biru cemerlang meletus, menyelimuti sepetak ruang tertentu. Erangan teredam terdengar saat jiwa baru lahir kedua muncul sekali lagi di dalam benang biru yang berkedip. Pada titik ini, leher dan anggota tubuhnya telah diikat erat oleh benang biru, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Pada saat ini, selusin jarum perak yang telah meleset dari target mereka sebelumnya melayang di udara lagi. Jarum perak melesat dengan kecepatan tinggi, menyematkan diri ke berbagai bagian tubuh jiwa baru lahir dalam sekejap mata. Tubuh jiwa baru lahir bergetar dan segera kehilangan kemampuannya untuk memanggil kekuatan sihir apapun. Ekspresi putus asa muncul di wajah kecilnya. Kamu tidak akan lolos. Semua proses berpikirmu adalah tiruanku. Jadi bagaimana kamu akan membodohiku dengan trikmu? Aku tidak berencana untuk menghancurkanmu. Aku hanya berniat untuk mengasimilasi kamu lagi. Jadi mengapa kamu terus melawan? Hani bertanya dengan suara lembut, seolah dia sedang berbicara dengan teman dekat. Jiwa baru lahir kedua tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Jadi dia melepaskan segala upaya untuk melawan saat dia meraung dengan sikap kesal. Kamu tidak akan menghancurkanku. Setelah kehilangan kemauan hidupku, akankah aku tetap menjadi diriku? Apa bedanya? Itu benar. Namun Anda seharusnya menjadi jiwa baru lahir kedua saya. Jadi Anda seharusnya tidak memiliki kemauan sendiri. Anda tidak perlu mengeluh karena saya hanya mengambil hak istimewa dari Anda. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mewujudkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Hani memberikan jawaban dingin dan dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan kata-kata. Karena itu, dia membuat segel tangan dan cahaya biru cemerlang meletus dari benang yang mengikat jiwa baru lahir kedua. Jiwa baru lahir kedua merasakan penglihatannya menjadi gelap sebelum benar-benar jatuh pingsan. Baru kemudian ekspresi Hani sedikit mereda. Namun sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah anak kecil di sampingnya. Menanggapi tatapan dingin Hanli, anak kecil itu dengan patuh menghilang tanpa sepatah kata pun. Hani mengangguk pada dirinya sendiri setelah melihat itu sebelum menunjuk ke kuali yang melayang di udara. Cahaya biru bersinar di atas permukaan kuali sebelum tutupnya tertutup. Hampir pada saat yang sama, Hani membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya biru yang menyapu kuali kecil di dalamnya. Kuali kemudian dengan cepat menyusut dalam cahaya biru.
berkedip beberapa kali sebelum ditelan oleh Hanli. Hanli menghela napas sebelum duduk dengan menyilangkan kaki. Pada saat yang sama, dia berpura-pura melakukan gerakan mencengkram menuju jiwa baru lahir kedua dengan cara yang terlihat biasa saja. Jiwa baru lahir segera tertarik padanya oleh kekuatan hisap yang sangat besar dan dipaksa untuk melayang sekitar 10 kaki di depan Hanli. Hanli menggunakan indera spiritualnya untuk dengan cermat memeriksa kondisi jiwa baru lahir, dan setelah memverifikasi bahwa indera spiritualnya memang jauh lebih rendah darinya, dia menutup matanya dengan sikap puas sebelum menepuk bagian atas kepalanya sendiri. Cahaya biru segera melintas di atas kepalanya saat jiwa baru lahir biru yang hanya berukuran beberapa inci muncul diam-diam. Jiwa baru lahir berdiri di atas kuali biru kecil dan membawa penggaris kayu hijau di kedua tangannya. Ada manik putih berputar-putar di atas kepalanya dan bola ki hitam yang tidak jelas di gelabelanya, serta beberapa puluh pedang emas miniatur terbang di sekitar tubuhnya. Itu tidak lain adalah jiwa baru lahir utama yang telah dikultivasikan dengan susah payah oleh Hanli selama lebih dari 1 abad. Jiwa baru lahir mengenakan ekspresi yang sepenuhnya netral saat melirik ke jiwa baru lahir kedua dengan cara yang tenang. Cahaya biru bersinar dari kuali kecil di bawah kakinya, membawanya langsung ke jiwa baru lahir kedua. Ketika itu hanya sekitar 1 kaki dari jiwa baru lahir kedua, jiwa baru lahir Hanli tiba-tiba berhenti dalam penerbangannya. Dia melirik benang biru di sekitar tubuh pasangannya, dan tiba-tiba menginjak kaki kecilnya dengan lembut ke kuali kecil. Kuali kecil mengeluarkan suara dering, dan benang biru di sekitar tubuh jiwa baru lahir kedua menghilang dalam sekejap. Hanya menyisakan jiwa baru lahir itu sendiri yang melayang di udara. Kuali surgawi di bawah jiwa baru lahir Hanli tiba-tiba mulai berkembang secara perlahan. Jiwa baru lahir duduk di atas kuali dengan kaki kecilnya bersilang dengan tenang. Dia kemudian melemparkan penggaris hijaunya ke udara dan melantunkan sesuatu dengan suara yang sunyi dan tidak dapat dimengerti. Cahaya biru cemerlang meletus dari jiwa baru lahir Hanli dan perlahan menutup matanya. Namun bola ki hitam pada gelabelanya tiba-tiba terwujud membentuk mata ketiga yang hitam. Mata itu berkilauan dengan cahaya yang mengganggu, dan itu menatap tajam ke jiwa baru lahir kedua dengan tatapan tak berkedip. Tepat pada saat itu, jiwa baru lahir Hanli tiba-tiba menghentikan nyanyiannya saat semburan cahaya hitam tiba-tiba melesat dari mata ketiganya, langsung mengenai tubuh jiwa baru lahir kedua. Jiwa baru lahir kedua bergetar saat membuka matanya, tetapi pupilnya benar-benar kosong, seolah-olah mengigau. Tepat pada saat itu, jiwa baru lahir Hanli juga membuka matanya. 2 pilar cahaya biru meletus dari pupilnya, menembak langsung ke mata jiwa baru lahir kedua, seolah-olah secara paksa menyuntikkan sesuatu ke tubuh jiwa baru lahir kedua. Anggota tubuh jiwa baru lahir kedua tergantung lemas di sisinya, namun tubuhnya gemetar tak terkendali. Pada saat yang sama, ekspresi rasa sakit yang menyiksa tiba-tiba muncul di wajah kosongnya, seolah ingin berteriak, namun tidak mampu melakukannya. Jiwa baru lahir Hanli tetap tanpa ekspresi sama sekali selama seluruh proses ini. Itu hanya terus meledakkan pilar cahaya biru dari matanya, dan sepenuhnya mengabaikan penderitaan jiwa baru lahir kedua. Setengah bulan kemudian, pintu batu ruang rahasia terbuka dengan sendirinya, dan Hanli muncul dari dalam dengan ekspresi tenang. Cahaya perak berkedip di luar pintu, dan boneka manusia yang sekarang sepenuhnya identik dengan Hanli muncul di hadapannya. Hanli melirik boneka itu, dan senyum muncul di wajahnya. Dia membelai dahinya sendiri, di mana jiwa baru lahir kedua segera muncul. Jiwa baru lahir mengenakan ekspresi yang benar-benar kosong saat tubuhnya berayun sebelum terbang di udara sebagai seberkas cahaya hitam, menghilang ke dalam tubuh boneka manusia. Beberapa saat kemudian, boneka itu tiba-tiba mengedipkan matanya yang mati, dan itu tiba-tiba dipenuhi dengan vitalitas, seolah-olah itu adalah orang yang hidup. Hanli menggosok kedua tangannya sambil tersenyum saat melihat itu. Tidak buruk, ini persis seperti yang saya bayangkan. Menggunakan teknik rahasia pada kitab suci perkembangan hebat untuk menyuntikkan jiwa baru lahir kedua ke dalam tubuh boneka manusia memungkinkannya untuk mengontrol boneka tersebut. Mulai sekarang, saya tidak akan khawatir tentang tidak dapat mengendalikan boneka karena kendala jarak. Selama saya tidak melakukan perjalanan yang terlalu panjang di masa depan, boneka manusia dapat tetap berada di gua ini bersama dengan jiwa baru lahir kedua.
Itu benar-benar teknik yang sangat kreatif rekan Taoisan. Tetapi apakah kamu tidak khawatir kecelakaan bisa terjadi jika jiwa baru lahir kedua mengembangkan kemauan hidup lagi? Dalam hal ini, itu akan memiliki wadah tahap jiwa baru lahir dalam bentuk boneka manusia ini. Akan sangat sulit bagimu untuk memulihkan jiwa baru lahir kedua lagi setelah itu. Suara anak kecil yang tidak terkesan tiba-tiba terdengar dari dalam lengan baju Handi. Saya sangat menyadari potensi resiko itu rekan Taois. Itulah sebabnya pada kesempatan ini, saya akan menggunakan beberapa teknik rahasia pembatasan yang baru-baru ini saya kuasai pada jiwa baru lahir kedua. Kecuali indera spiritual jiwa baru lahir kedua benar-benar menjadi lebih kuat daripada jiwa baru lahir utama saya akan dapat sepenuhnya melumpuhkannya kapan saja saya mau. Handi menjawab dengan percaya diri. Hehe, sepertinya kamu sudah merencanakan semuanya jauh-jauh hari rekan Taoisan. Tampaknya kekhawatiranku tidak beralasan. Anak kecil itu terkekeh. Terlepas dari itu, saya masih harus berterima kasih atas niat baik Anda. Nah, apakah Anda ingin mengatasi kesengsaraan petir Anda di sini di puncak yang saling berhubungan atau pergi ke tempat lain selama proses itu? Handi bertanya. Anak kecil itu ragu-ragu sejenak sebelum menyarankan dengan cara yang halus. Puncak yang saling berhubungan ini kemungkinan besar tidak akan menjadi tempat yang baik untuk transendensi kesusahan. Bagaimanapun, bahkan pembatasan di sini tidak akan dapat menyembunyikan kesengsaraan petir tahap metamorfosis. Aku percaya sepenuhnya pada kemampuanmu. Tapi menurutku yang terbaik adalah mencari tempat yang lebih terpencil. Baiklah, aku akan pergi dan menemui Wan Er dulu, lalu membawamu ke tempat lain. Handi tidak berniat berdebat dengan binatang langit tak berujung tentang itu. Dia kemudian keluar dari gua tempat tinggal dan melakukan perjalanan ke Sekte Awan Melayang untuk mengunjungi Nangong Wan untuk memeriksa kemajuan kultivasinya. Sehari kemudian, Hani meninggalkan Sekte Awan Melayang lagi dan terbang ke arah barat sebagai seberkas cahaya biru. 5 hari kemudian, Hani muncul di atas dataran yang sangat tandus dan terpencil. Tidak ada satu helai pun rumput yang tumbuh di tanah ini, dan hanya ada tanah kuning serta bebatuan putih keabu-abuan dengan ukuran berbeda yang membentang sejauh mata memandang ke segala arah. Hani melepaskan indera spiritualnya untuk mengamati area dalam radius puluhan ribu kilometer, di mana dia menemukan bahwa tidak ada satupun kultivator atau manusia di sekitarnya. Hani menyapu lengan bajunya di udara, dan kuali kecil yang diselimuti bola cahaya biru ditembakkan dari dalam. Dia kemudian berkata, "Bagaimana dengan tempat ini? Ini adalah hamparan tanah mati yang luas di perbatasan antara negara bagian Si dan negara bagian Huayu. Tidak ada seorang pun di sekitar sejauh ratusan ribu kilometer. Jadi akan lebih aman bagi Anda untuk mengatasi kesengsaraan petir tahap metamorfosis Anda di sini." Anak kecil di dalam kuali memberi jawaban gembira. Ini memang tempat yang baik untuk transendensi kesengsaraan. Tolong lepaskan tubuh sejati saya dari kuali dan biarkan saya bermeditasi selama 3 hari. Setelah itu saya akan siap untuk transendensi kesengsaraan. Tidak masalah. Hani mengangguk sebelum menjentikan jari ke arah kuali kecil di udara. Suara gedebuk ringan terdengar saat tutup kuali terbang ke udara dengan sendirinya. Kuali kecil itu kemudian terbalik dan semburan cahaya biru menyapu, mengungkapkan binatang iblis yang berukuran sekitar setengah kaki dengan kepala sapi dan tubuh ular naga. Saat muncul dari cahaya biru, tubuh binatang iblis itu langsung membengkak secara drastis hingga beberapa puluh kaki dan seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya biru. "Aku harus merepotkanmu untuk melindungiku sebentar di sini rekan Taois," kata binatang iblis itu dengan suara anak kecil. Tubuh naganya kemudian melingkar ke atas dan turun ke atas batu putih besar di bawah, di mana dia duduk dalam posisi yang benar-benar tidak bergerak. Hani tidak mengatakan apapun saat dia melihat dari atas, namun tubuhnya kemudian bergoyang, dan dia juga turun ke batu terdekat, di mana dia duduk dengan mata tertutup dan menyilangkan kaki. Jadi keduanya duduk selama 3 hari 3 malam. Tepat saat matahari mulai terbit di hari keempat, keduanya membuka mata berbarengan. Kekuatan sihir di dalam tubuh saya sekarang dalam kondisi paling optimal. Jadi saya memiliki setidaknya 60% hingga 70% peluang untuk berhasil mengatasi kesengsaraan petir ini. Anda tidak harus membantu saya di fase awal. Jika aku menemui kesulitan, itu seharusnya di fase selanjutnya. Jika kamu bisa melindungiku dari 3 gelombang terakhir sambaran petir, aku akan sangat berterima kasih padamu, kata binatang langit tak berujung dengan ekspresi serius.
Begitu, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya sarankan Anda mengambil setetes ini sebelum Anda mengatasi kesengsaraan Anda. Hani tiba-tiba membalik tangannya untuk memanggil botol es kecil yang memancarkan semburan ki glasial, dan dia melemparkan botol itu ke binatang iblis di depannya. Apa ini? Binatang iblis itu menangkap botol itu dengan ekspresi agak bingung, lalu membuka tutup botol itu dan menilai isinya dengan perasaan spiritualnya. Intisari glasial. Saya tidak berpikir Anda memiliki sesuatu seperti ini, rekan Taois, teriak binatang langit tak berujung dengan kaget dan gembira. Saya kebetulan mendapatkannya selama saya di Jin Agung. Mengingat Anda mengajari saya teks perak miring, saya dapat menawarkan setetes intisari glasial ini kepada Anda. Saya harap itu cukup untuk Anda, kata Hani sambil membelai dagunya. Haha, itu sudah pasti cukup. Intisari glasial adalah sesuatu yang sangat langka, bahkan di alam roh. Beberapa kadang-kadang akan ditemukan, tetapi mereka akan segera diambil oleh saudara-saudara ras iblis saya. Binatang langit tak berujung sangat bersemangat saat dia menoleh ke Hani dan berkata, setetes saja sudah cukup bagiku. Aku akan mengingat ini, dan pasti akan membayarmu dengan mahal untuk ini di masa depan. Kalimat terakhir binatang iblis itu sangat serius. Harley tersenyum mendengar itu, tapi tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya, dan setumpuk bendera formasi dan plat formasi tiba-tiba muncul di tangannya. Dia kemudian mulai membentuk formasi pembatasan yang relatif kompleks di daerah sekitarnya. Sekitar 10 menit, tubuh Hani bergoyang, dan dia kembali ke tempat aslinya. Lapisan kabut putih telah muncul di dekatnya, menutupi seluruh area. Hani menoleh ke binatang iblis dan berkata, formasi ini harus dapat mencegah terjadinya kecelakaan tak terduga. Saya akan membantu Anda dari luar formasi, dan saya akan meninggalkan gelombang awal kesengsaraan petir kepada Anda, rekan Taois. Tentu saja, petir kesengsaraan tahap metamorfosis adalah petir surgawi sejati, jadi tidak mungkin pembatasan normal di dunia manusia akan mampu menahannya. Ngomong-ngomong, petir kesengsaraanku mungkin bisa menguntungkanmu juga. Sebuah pikiran sepertinya tiba-tiba terlintas pada binatang iblis itu, dan cahaya aneh melintas di matanya. Kesengsaraan petirmu bisa menguntungkanku. Hani cukup terkejut mendengarnya. Memang, ini adalah fakta yang sedikit diketahui di dunia manusia, tapi sesuatu yang umum diketahui di alam roh. Binatang langit tak berujung tertawa sebelum bibirnya bergetar dan mulai mengirimkan suaranya ke Hanli. Hani mendengarkan dengan sedikit kebingungan di wajahnya, yang secara bertahap digantikan oleh kegembiraan. Jika itu benar, maka ini memang kesempatan langka. Aku kebetulan membawa harta karun yang cocok dengan gambaran ini, jadi aku bisa mencobanya, kata Hani sambil mengangguk. Haha, saya tidak akan berbohong kepada Anda tentang hal seperti itu, rekan Taois. Namun, pastikan Anda menyerang hanya pada saat yang tepat. Jika terjadi kesalahan, itu bisa membahayakan Anda daripada menguntungkan Anda, binatang iblis memperingatkan. Yakinlah rekan Taois, aku tidak akan bertindak sembarangan, jawab Hani sambil tersenyum. Saya dapat melihat bahwa Anda bukan individu yang gegabah, rekan Taoisan. Sekarang, aku akan menarik petir surgawi kepadaku dan bersiap untuk mengatasi kesengsaraanku. Jika bukan karena fakta bahwa aku mahir dalam beberapa teknik rahasia penyembunyian, kesengsaraan petir akan turun sejak aku keluar dari kuali. Binatang langit menghela nafas sebelum perlahan melayang ke udara. Hati Hani tergerak saat mendengar itu, dan dia segera terbang keluar dari formasi yang baru saja dia buat sebagai seberkas cahaya biru.